Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali mengkaji dengan salah satu surat yang paling istimewa, salah satu surat yang paling dianjurkan untuk dibaca, salah satu surat yang mampu melindungi seorang hamba minal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang selanjutnya. Makanya para ulama kita menganjurkan kita untuk membacanya di setiap malam Jumat atau di hari Jumatnya. Surat Al-Kahfi ini disunnahkan untuk dibaca malam Jumat ataupun juga di hari Jumatnya. Jadi batasannya mulai dari terbenamnya matahari, ya, terbenamnya matahari di hari Kamis sampai terbenamnya matahari lagi di hari Jumat. Terbenamnya matahari sampai benar ya, seperti itulah istilahnya. Dari malam Jumat, kita nyebutnya malam Jumat, sampai sore maghrib hari Jumat. Ini surat Kahfi, surat yang mampu melindungi seseorang dari fitnah yang paling besar yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada alam semesta, yaitu fitnatud Dajjal, fitnahnya Dajjal. Nah, di sini kita sampai di ayat yang ke-22. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat yang ke-22 yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa pentingnya mencari sesuatu, mencari informasi, mencari ilmu langsung dari sumbernya, langsung dari sumber yang paling jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayaquluna thalathatur rabi'uhum. Ini perkataannya siapa? Perkataannya orang-orang Nasrani, ya kan? Orang-orang Nasrani mengatakan kalau jumlahnya Ashabul Kahf itu sebanyak 3 orang pemuda dengan seekor anjing, dengan 1 ekor anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dan kelompok yang kedua yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwasanya jumlahnya Ashabul Kahfi itu 5 orang, 6 plus sama anjingnya. Tapi kedua berita ini, kedua kata-kata ini, kedua hal ini divonis sama Allah Ta'ala dengan kata-kata rajman bil ghaib. Ini adalah perkataan hoax, perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perkataan yang nggak benar. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Yang benar yang mana? Yang benar ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jumlahnya yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7 orang pemuda plus 1 ekor anjing, jadi jumlahnya ada 8. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakan wahai Muhammad, Tuhanmu yang paling tahu dengan jumlah mereka, ma ya'lamuhum illa qalil, dan yang mengerti, yang paham, yang bisa mempraktekkan hal yang semacam ini adalah kelompok yang sedikit, kelompok yang patuh kepada Allah, kelompok yang patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu ngambil sumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tastafti fihim minhum ahada. Maka wahai Muhammad, kalau sudah kamu
berbicara atau ditanya sama seseorang tentang perkara agama, tentang perkara-perkara yang gaib, tentang perkara-perkara yang kamu tidak mengerti tentang hal itu, maka jangan nanya orang Yahudi, jangan nanya orang Nasrani, tanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun misalkan berita itu datangnya itu terlambat, lama, kamu ndak sabar, harus bersabar. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulanna. Setelah itu fala tumari fihim illa mira'an dhahira, maka wahai Muhammad, kamu jangan mau diajak berdebat tentang perkara-perkara yang seperti ini kecuali jawab seperlunya, tidak perlu berlebihan ketika menjawab. Nah, dan ini yang diajak, yang harus menjadi pakem dari setiap orang yang berilmu, dari setiap orang yang berprofesi sebagai guru. Ceritakan, kabarkan, fahamkan, ajarkan segala sesuatu yang kita tahu, dan jangan berbicara apapun, jangan komentar apapun tentang sesuatu yang kita tidak ngerti. Dan jangan pernah malu untuk mengatakan saya tidak ngerti, walaupun kepada muridnya, walaupun kepada, kadang-kadang kan guru kan malu kan. Nah, muridnya nanya, Bu, ini apa ini? Guru Umi ditanyai matematika, bingung nggak Bunda? Bingung nggak Bunda? Bingung. Tapi apa? Tapi ketika kalau misalkan kita memang tahu, paham tentang perkara itu, jawab. Tapi kalau enggak, katakan, saya tak tanyakan sama guru matematika, tak tanyakan sama yang lebih ngerti. Makanya para ulama kita mengatakan la adri nisful ilm. Perkataan saya enggak ngerti, saya enggak bisa, itu sudah menjadi separuhnya ilmu. Orang faham tentang ilmu ketika dia tahu kapasitasnya di dalam keilmuan dan ngerti betul gimana caranya menjawab. Ini harusnya tak kasih sekian, ini harusnya tak kasih sekian, ini harusnya tak jawab, ini tidak perlu tak jawab, dan lain sebagainya. Kayak saya misalkan ngaji tentang tafsir Al-Quran, ada yang nanya tentang politik, Ustazah nyoblosnya nomor 1 apa nomor 2? Nggak ngerti saya. Presiden kita, menterinya siapa aja namanya, nggak ngerti saya. Masalah IPA masa nggak ngerti, nggak usah nanya kepada saya. Jadi seperti itu. Tapi untuk mengambil ilmu ini adabnya seorang ulama ya, adabnya orang yang ngajar, adabnya orang yang berilmu. Jangan pernah malu untuk mengatakan saya nggak ngerti, saya tidak paham, tapi terus belajar, tapi sambil terus untuk belajar. Sedangkan adabnya ngambil ilmu, ketika kita mau ngambil ilmu kepada seseorang, di sini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tastafti fihim minhum ahada, fihim. Jadi Allah taala mengatakan jangan minta fatwa kepada mereka, wahai Muhammad, di dalam perkara ini. Perkara apa? Perkara agama. Jadi segala hal yang berkaitan dengan agama, tidak usah nanya orang Nasrani, tidak usah nanya orang Yahudi, tidak usah nanya kepada orang-orang yang punya agama yang lainnya, nggak usah nanya kamu kepada mereka. Tapi kalau selain ilmu agama, silahkan. Kalau selain ilmu agama, silahkan. Kalian mau belajar bahasa Inggris, gurunya orang Kristen, tidak apa-apa. Kalian pengen belajar matematika, yang dosennya misalkan dosennya orang agamanya Hindu, agamanya Buddha, atau bahkan orang yang tidak punya agama, boleh tidak kita ngambil ilmu dari mereka? Boleh. Bahkan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Badar. Ya, ketika perang Badar, orang Muslim menang apa kalah itu? Menang, ya kan? Perang Badar, perang pertama kalinya orang Islam, itu orang Muslim mendapatkan kemenangan di situ, dapat kemenangan mutlak. Padahal jumlahnya cuma 313 orang, pasukannya 313 orang, niatnya keluar dari Madinah ndak untuk berperang, lawannya ribuan orang. Jadi orang Mekah ini keluar dengan persenjataan yang lengkap, jumlahnya ribuan, sedangkan orang Muslim cuma 313, tapi menang. Dimenangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu banyak sekali orang-orang kafir yang jadi tawanan.
jadi tawanan perang. Pertama selisih ini antara idenya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, penggal aja semuanya kepalanya ya Rasul. Ini orang-orang kafir ini, para tawanan-tawanan perang ini, matikan aja semua, dibunuh aja semuanya, tidak usah dikasih ampun. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, kalau kita bisa ngambil sesuatu dari mereka, kenapa enggak? Kalau kita bisa memanfaatkan mereka, kenapa tidak? Suruh bayar aja ya Rasul, tergantung dengan kekayaan mereka. Jadi ada batas-batasnya. Misalkan orang yang kaya-kaya minta ditebus sama keluarganya dengan harga sekian. Yang mampu bayar 100 juta dipatok 100 juta misalkan. Kalau pakai rupiah ya. Zaman itu enggak pakai rupiah, pakainya dinar sama dirham. Kuatnya 50 juta ya dibayar 50 juta. Harganya manusia ya. Manusia ini mahal apa murah? Mahal lah. Kalian dijual 100 juta mau? Enggak mau. Jadi ini tawanan perang ini istilahnya dibebaskan sesuai dengan harga mereka masing-masing. Lah orang-orang yang tidak mampu gimana? Orang-orang yang tidak punya harta, akhirnya Rasulullah minta kepada mereka yang bisa baca, yang bisa nulis, harus ngajarin 10 orang anak kecilnya Ansor, diajarin baca nulis sampai bisa. Diajarin baca sama menulis sampai bisa. Kalau lulus 10 orang dites sama Nabi, udah bisa baca, udah bisa nulis mereka, dibebaskan. Nanti jadi setiap orang yang nggak mampu untuk bayar dirinya disuruh ngajarkan anak-anak kecil Ansor ataupun anak-anak kecilnya orang-orang muhajirin di dalam kitabah wal qiraah, nulis sama baca bahasa Arab. Pinter akhirnya ya, pinter. Jadi untuk ilmu umum tidak apa-apa, tidak masalah. Kalian mau belajar sama siapapun, bahkan para ulama kita sampai punya patokan khudil kalam hatta minal majanin, ambil ilmu, ambil hikmah, ambil faedah, walaupun faedah itu keluarnya dari lisannya orang gila sekalipun. Kalau misalkan itu sesuatu yang benar, ambil. Kalau itu sesuatu yang benar, maka ambil hikmah tersebut. Jadi kita belajar dari siapapun boleh, tetapi dengan batasan ilmunya adalah ilmu umum, bukan ilmu agama. Kalau ilmu agama tidak bisa kecuali lewat para ulama. Ulama yang ada di zaman ini harus belajar sama ulama di zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya harus dari sebelumnya. Sebelumnya sampai kepada zamannya tabi'in, sampai pada zamannya sahabat, sampai pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak seperti itu, tidak boleh. Kalau enggak ngambil dari para ulama, itu sesuatu yang enggak bisa. Kalian mau belajar nahwu, ya harus sama guru nahwu. Kalian mau belajar sorof, ya sama guru sorof. Belajar tafsir, sama guru tafsir. Belajar Al-Quran, sama guru Al-Quran, dan begitu seterusnya. Misalkan ada enggak orang-orang kafir yang pinter di dalam ilmu agama? Ada. Jadi orang-orang kafir yang bahkan ngerti tentang agama itu banyak, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya banyak. Tapi boleh enggak kita ngambil dari mereka? Tidak boleh. Tidak boleh ngambil dari orang non muslim. Jadi seperti itu. Bahkan ditegur Rasulullah SAW pernah, karena para sahabat ini, sahabat-sahabatnya Nabi, ada di antara mereka yang saking pengennya belajar lebih tentang agama, sebagian di antara mereka itu datangi pendetanya Yahudi ataupun Nasrani, sharing tentang masalah agama. Maka ditegur sama Rasulullah mengatakan, alam atikum baydun naqiyah, bukankah aku telah mendatangkan kepada kalian sesuatu yang super murni, sesuatu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kamu nyari dari pendeta-pendeta yang lainnya? Tidak perlu nyari dari pendeta-pendeta yang lainnya. Kenapa? Karena konsekuensinya dua. Ketika kalian misalkan ya nggak ngerti tentang Injil, ngaji Injil, buka-buka Injil, buka-buka Taurat, kita baca tentang hal tersebut atau belajar dari pendetanya, ini ada keraguan nggak di dalam hati?
Ada, ya kan? Ini kitab bukan Al-Quran. Ini kitab bukan sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membacanya, jangan-jangan itu adalah perkara yang benar dan kita mendustakan hal tersebut. Karena nyampur antara omongannya pendeta sama cerita-cerita karangan, dicampur sama firman-firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini benar-benar firmannya Allah dan kita mendustai hal tersebut, atau ini sesuatu yang bukan dari Allah Ta'ala sedangkan kita mempercayai hal tersebut. Ini yang akan merusak sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jadi tidak usah ngambil resiko. Kalau misalkan kita mau belajar tentang hal-hal yang semacam itu, harus belajar dari orang-orang yang paham yang mana yang firman beneran, mana yang bukan firmannya Allah Ta'ala. Dan itu kayaknya tidak ada, ya, kayaknya tidak ada. Pendeta-pendeta sekarang pun tidak ngerti sama Injil mereka sendiri ataupun Tauratnya mereka sendiri. Ngambil aja apa yang dikatakan sama Nabi, alam atikum baydun naqiyah, bukankah telah aku berikan kepada kalian sesuatu yang super. Bayd itu putih, sesuatu yang putih, naqiyah, yang murni, yang bersih. Kenapa kok harus dikotori dengan sesuatu yang lainnya? Jadi seperti itu. Kalau ilmu agama harus ngambil dari para ulama, tapi kalau misalkan ilmu-ilmu umum, silahkan. Bahkan kalian misalkan melihat ada anak-anak kecil atau bahkan orang gila sekalipun, ya, ada orang gila misalkan, tapi yang keluar dari mulutnya ini perkara-perkara yang baik, ambil, tidak apa-apa, ambil, tidak masalah. Kayak Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid? Pernah dengar Harun Ar-Rasyid? Siapa? Beliau itu seorang Amirul Mukminin di masa kerajaan Abbasiyah. Jadi Harun Ar-Rasyid ini seorang raja sekaligus Amirul Mukminin, sekaligus seorang pemimpinnya umat Islam. Dikatakan beliau ini pernah ketika suatu hari ngelewat satu daerah kuburan. Di kuburan itu ada orang gila, ya, namanya Bahlul. Bahlul ini bahasa Arab apa bahasa apa? Artinya apa? Bahlul itu kan, kalau kita ngertinya bahlul ini kan artinya bodoh, atau ya kan, kalau ada bahlul, ya kan, bahlul, kamu bahlul. Padahal bahlul ini ya namanya seorang sufi, orang alim, tapi saking alimnya, saking pinternya, sampai istilahnya beliau ini sejenis kayak jenis-jenisnya, ya, kalau kita katakan jenis-jenis sufinya itu mirip-mirip seperti Abu Nawas, yang senengannya ngelucu-ngelucu, ya, yang sukanya ngomong kebenaran. Di dalam omongannya ini ada hikmah yang luar biasa, tapi dibalut dengan, kadang-kadang dibalut komedi, kadang-kadang dibalut dengan guyonan-guyonan. Sama juga kayak siapa namanya yang terkenal, yang dikatakan sama Rasulullah SAW, wa rajulun ma'rufun fis sama' majhulun fil arad, Uwais Al-Qarni, yang memilih untuk istilahnya pokoknya tidak hidup kayak orang pada umumnya. Dia memilih untuk jalan tidak berkeluarga, terus kadang-kadang ditemukan sama orang-orang itu ngobrol sama anjing, ayo ini tak batasi, ini tempat makanku, ini tempat makanmu, aku tidak ngambil punyamu, kamu juga jangan ngambil punyaku. Habis itu nangis di sampingnya anjing, si Uwais Al-Qarni ini. Setelah itu dia mengatakan, wahai anjing, ya galab, wahai anjing, kalau misalkan aku nanti di akhirat, di padang mahsyar itu sukses untuk melewati sirat, sukses melewati jembatan siratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ana khairun minka, maka aku lebih baik dibandingkan kamu. Tapi kalau misalkan sampai nanti di akhirat saya itu tergelincir masuk ke dalam neraka, fa wallahi anta khairun minni, maka demi Allah kamu jauh lebih baik ketimbang saya. Nah, ini perkataannya maknanya kan sufi banget, ya kan, maknanya istilahnya agama, tapi beliau memilih untuk istilahnya tidak nyebarkan dengan cara kayak gini, kayak pada umumnya para ulama misalnya bikin kajian ngaji, enggak. Nah, ini Bahlul itu juga seperti itu. Bahlul itu alim, Bahlul itu orang alim, tapi sukanya duduk-duduknya di kuburan.
Senengannya nanti ngaji di kuburan, nanti gosidah-gosidah, kadang-kadang ngarang kitab, karangannya banyak, karangan kitabnya itu banyak, syair-syair dan lain sebagainya. Maka dikatakan ketika Harun ar-Rasyid ini lewat, dipanggil sama si Bahlul ini, ya Harun, kif ya Harun, anta majnun, raja yang gila, raja yang gila. Bayangkan, raja dipanggil gila. Ya jalan nek rombongannya Pak Presiden gila, Pak Presiden gila, Pak Presiden Bahlul, Pak Presiden Bahlul misalkan. Lek di sini yo ditangkap, dipenjara ya kan. Tapi Harun ar-Rasyid ini khalifah yang adil, khalifah yang istilahnya ketika ada orang, ya seketika itu marah. Ketika dipanggil sama orang yang enggak ngerti asal usulnya dari mana, dia bahkan biasanya tidur di atas kuburan, geletak di kuburan. Ada orang istirahat di kuburan. Mau enggak? Yo neng kuburan bareng-bareng geletak. Ngapain nggak Mila di situ ya? Ngapain gitu kita misalkan lah ya? Kan nggak ada kan? Ini Bahlul ini kerjaannya di kuburan. Maka dikatakan ya Harun anta majnun. Wahai Harun, kamu itu orang gila Harun. Marah Raja Harun ar-Rasyid. Katanya Harun ar-Rasyid, anal aqil am antal majnun. Loh, nggak salah ini. Bukankah saya orang yang berakal sedangkan kamu orang yang gila? Karena secara kasat mata seperti itu. Secara kasat mata saya naik kuda, di belakang saya ada pasukan-pasukan, ada orang-orang yang melindungi saya. Saya ini omongannya didengar, bikin peraturan, ditaati dan lain sebagainya. Kok bisa saya kamu panggil sebagai orang gila? Kamu yang gila. Maka Bahlul waktu itu mengatakan la antal majnun. Ndak, kamu yang gila wahai Harun. Kamu raja, kamu yang gila. Coba maksudnya gimana? Saya gila ini gimana? Katanya si Bahlul ini, saya ama anak. Kalau saya ini tinggal di kuburan, rumah abadi saya. Ini nanti tempat ini adalah rumah abadi kita. Saya tahu persis ini rumah abadi saya. Fa'ammar Tuha, maka mulai sekarang tak ramekan kuburan saya, tak bacain Al-Quran kuburan saya, tak bikin baca kitab kuburan saya. Benar apa enggak? Benar. Rumah abadi kita, siapa yang enggak bakalan mati kira-kira? Semua orang punya cita-cita, pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, pengen jadi, itu cita-cita yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Tapi lek mati mesti terjadi. Tapi tidak ada orang cita-citanya mati. Cita-citaku apa ya mati ayolah. Ini si Bahlul ini cita-citanya mati. Saya punya rumah abadi, maka mulai sekarang tak ramekan, mulai sekarang tak bacakan Al-Quran, mulai sekarang istilahnya saya ramaikan dengan ibadah-ibadah, karena ini adalah rumah akhir saya dan pasti kita semuanya akan kembali ke situ. Sedangkan kamu, ngapain kamu ngeramekan, bangun istana yang megah-megah, bikin kamar-kamar banyak, bikin ruangan ini, kamu ramaikan dengan dan lain sebagainya. Kamu meramaikan tempat yang tidak akan kamu tinggali selamanya. Kamu meramaikan tempat yang tidak akan kamu berada di situ selamanya. Sekarang saya tanya, saya yang gila apa kamu yang gila? Maka katanya Harun ar-Rasyid, sadaqo makulta. Yang kamu katakan itu benar banget. Ini orang-orang berakal seperti itu. Jadi walaupun beliau seorang raja, tapi yang ngomong ini bukan siapa-siapa, bahkan dijuluki. Ini Bahlul ini kalau jalan-jalan ya, misalnya jalan di kampung-kampung gitu, dilempari sama anak kecil, Bahlul gitu-gitu. Ya persis kayak orang gila. Tapi Harun ar-Rasyid ini sebagai seorang raja tahu persis apa yang dikatakan sama si Bahlul ini sesuatu yang benar, dan sesuatu yang benar harus diterima keluar dari lisan siapapun. Mau itu keluarnya dari lisannya keledai sekalipun, anjing sekalipun, kalau yang keluar ini benar, boleh kita ambil. Maka dikatakan Raja Harun ar-Rasyid waktu itu mengatakan, sadaqah makulta, benar sekali apa yang kamu katakan, fazidni, terus setelah gitu tambahi, nasihati saya dengan nasihat yang lainnya. Maka Bahlul ini mengatakan, hasbuka bi kitabillah falzamhu, cukup
cukup bagi kamu untuk menegakkan keadilan, cukup bagi kamu untuk menjadi seorang raja yang adil, berpegangan dengan Al-Quran, itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga rakyatmu tetap dalam keadaan yang aman. Dan juga istilahnya keadilan itu akan terjadi ketika rajanya megang berpatokan dengan Al-Quranul Karim. Falzam biha, maka tetaplah kamu menegakkan dengan Al-Quran. Istilahnya bikin fatwa apapun, koreksi, tanya sama para ulama. Makanya Harun Ar-Rasyid ini terkenal sebagai seorang raja yang ketika mau ngambil keputusan apapun, beliau punya staf khusus buat musyawarah, dan yang diajak musyawarah ini para ulama-ulama, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad dan lain sebagainya, itu dikumpulkan untuk diajak sharing sama Raja Harun Ar-Rasyid. Maka waktu itu karena beliau terkesan dengan kata-katanya Bahlul ini tadi, maka raja itu Harun Ar-Rasyid mengatakan, ya Bahlul, madza tahtaj, kamu minta apa sama aku, tak kasih. Apa tak kirimi syahriah, istilahnya tak jatah kamu setiap bulan sekian duit untuk kamu hidup, untuk makan dan lain sebagainya. Maka Bahlul ini menjawab, naam, saya punya kebutuhan banyak, tapi saya minta sama kamu 3 aja. Kabulkan permintaan saya 3 aja. Kalau kamu bisa, istilahnya kalau kamu bisa mengabulkan apa yang aku minta, fa'ashkuruka, aku akan sangat berterima kasih kepada engkau. Mada, katanya rajanya, apa yang kamu minta? Apa? Yang pertama, saya minta tolong tambahi umur saya. Saya minta tambahi umur saya. Katanya rajanya, lah aqdir, nggak bisa saya kalau nambahi umur. Bisa? Ada orang bisa nambahi, umurnya Mbak Emil koyoke 60, tak tambahi 5 tahun misalkan, bisa? Nggak bisa. Maka raja itu mengatakan, lah akdir, saya nggak bisa. Kalau kita yang kedua aja wes. Apa yang kedua? Antahmiyani min malakil maut, lindungi saya kalau malaikat Israel datang, cegah, jangan boleh nyabut nyawanya saya. Katanya rajanya, nggak bisa juga saya. Ya wes lah gitu. Yang ketiga, ketiga ini yo nggak bisa, kebangetan wes raja apa kamu itu. Yang ketiga apa? Apa itu yang ketiga? Antudkhilanil jannah wa tuhmiyani minan nar. Lindungi saya, jangan sampai masuk neraka, masukkan saya ke dalam surga. Fala astati. Katanya Harun Ar-Rasyid, saya juga ndak bisa. Idzan fa'rif, kalau gitu, kalau kamu tidak mampu untuk melakukan 3 hal yang aku minta ini, maka ketahuilah wahai Harun Ar-Rasyid, anta abdun walaysa bil muluk, kamu adalah seorang hamba sahaya, bukan seorang raja. Fa'ana la ahtaj minal muluk, maka saya tidak butuh. Kalau kita sama-sama hamba, saya hamba, kamu juga hamba, maka saya tidak butuh apa-apa dari sesama hamba. Saya tidak butuh apa-apa dari siapapun, saya tidak butuh apapun dari dirimu. Ini yang dikatakan sama si Bahlul. Yang sampai sekarang dipakai omongan kayak orang bodoh seperti itu, padahal beliau adalah seorang ulama sufi dengan karangan kitab yang banyak, dengan hikmah-hikmahnya yang luar biasa. Wala tastafti fihim minhum ahada. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, illa ayyasha Allah. Jadi Allah Ta'ala mengatakan ini adab seorang hamba. Ketika kita bertanya, ketika kita mau berbicara tentang sesuatu, jangan pernah menisbatkan apapun yang akan terjadi di masa kemudian kepada dirimu sendiri. Wala taqulanna, jangan pernah kamu mengatakan wahai Muhammad li syai'in, untuk suatu perkara, ini fa'ilun dzalika ghadan, saya akan melakukannya besok. Jangan sampai kamu mengatakan yang seperti itu wahai Muhammad, illa ayyasha Allah, tapi gandengkan dengan kalimat insya Allah. Insya Allah, insya Allah saya datang besok. Insya Allah tak bawakan duitnya besok. Insya Allah tak kasih sesuai dengan janji saya. Insya Allah besok saya datang, dan lain sebagainya. Selalu urbut umuraka bimasyiatillah. Jadi, zikirnya di Rotib Haddad itu al khairu wasyarru
bimasyiatillah. Semua yang baik, semua yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gandengkan apapun yang ingin kita lakukan, jangan sampai merasa saya pasti akan datang, saya pasti. Nah, ini teguran seperti yang kita ketahui dulu berapa tahun yang lalu kita ngajinya ayat sebelumnya, setahun paling ya. Nah, beberapa tahun yang lalu, pokoknya waktu yang lama kita tidak ngaji kan, kita sempat nyeritakan tentang sebab turunnya ayat ini. Ketika para orang Yahudi Nasrani ini nanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 hal, tentang roh, nanya tentang roh, nanya tentang Ashabul Kahf, nanya tentang Dzulqarnain. Rasulullah belum ngerti tentang 3 hal ini. Maka Rasulullah waktu itu mengatakan, ketika jawab bisa ukhbirukum ghadan, besok tak kasih tahu. Besok belum dapat kabar dari malaikat Jibril. Datangi lagi, mata ya Muhammad, ukhbirukum ghadan, besok lagi tak kasih. Sampai ditunggu-tunggu sampai lebih 40 hari tidak datang-datang. Kabar tentang Ruh, kabar tentang Ashabul Kahf, dan kabar tentang Dzulqarnain. Maka waktu itu di akhir yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan ukhbirukum ghadan insyaallah, besok tak kasih tahu kalau Allah menghendaki. Maka turun ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi urbut umuraka bimasyiatillah, selalulah kita itu menggandengkan apapun yang ingin kita lakukan itu dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Setelah itu wahai Muhammad, selalulah kamu jadi hamba-hamba yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Zikirlah setiap kali kamu lupa. Zikirlah setiap kali kamu lupa, zikirlah setiap kali kamu lalai. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu yahdiyani rabbi. Jadi selalu memberikan petunjuk kepada aku agar aku senantiasa tambah dekat, tambah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya seorang hamba. Zikir terus-menerus ditambah dengan minta agar selalu menjadi hamba yang semakin faham dan semakin faham, tambah ngerti, tambah faham. Ini tentang pengetahuan ini kita harus jadi orang yang tamak, minta terus meskipun kita sudah dapat. Karena likulli dzi ilmin alim. Kalau kita perhatikan ya, kalian semua yang jadi patokan ini harus jadi patokan seumur hidup. Setiap ada orang yang berilmu, di atasnya ada yang lebih. Di atas yang lebih ini ada lagi yang lebih. Di atas yang lebih ini ada lagi yang lebih. Umi misalkan. Kalian ini guru-guru Umi ya toh? Kak Mina juga guru Umi, ngajar Umi. Ini ketika datang utusan dari pusat ya, nahsin atau ngajarkan benerkan, salah-salah apa enggak Bangga? Bu guru ini panggah salah apa enggak? Panggah salah. Itu yang ngetes kita. Kalau di Surabaya atasannya salah-salah yuan panggah. Nanti yang nyalahkan lagi di atas sama gurunya lagi salah-salah nih, dan terus gitu sampai ke atas, enggak ada ujungnya. Itu tentang Al-Quran. Jadi orang sempurna baca Al-Quran itu enggak ada. Yang ada orang yang selalu memperbaiki Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran, ini mentok ini, Kak Mina ini mentok ini pelajaran tafsirnya. Tidak ada, Kak Mina ada gurunya, gurunya ada gurunya lagi, gurunya ada gurunya lagi, terus sampai tidak ada ujungnya sama sekali. Jadi ketahuilah, setiap ilmu ya, setiap orang yang punya ilmu, di atasnya ada yang lebih berilmu. Di atas yang lebih berilmu ada lagi di atasnya. Itu perkara dunia, perkara akhirat kayak gitu. Dokter misalkan ya, dokter, pinter sekali dokternya. Di atasnya dokter yang pinter itu ada yang lebih pinter.
Di atas yang lebih pintar ada lagi yang lebih pintar, dan begitu seterusnya. Makanya kita di sini sama Allah Taala, didikannya Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan kepada umatnya secara umum, jadilah hamba-hamba yang selalu mengingat Allah. Dan kalau perlu, kalau kita belum bisa melazimkan terus-terusan jadi orang yang ingat, maka ketika kamu lupa, ingat toh. Ketika lupa, ingat. Ketika lupa, ingat. Para ulama sebagian mengatakan di dalam ayat ini, wadkur rabbaka idza nasid, wadkur rabbaka idza ghadibta. Ingatlah Allah Ta'ala setiap kali kamu lupa, dan ingatlah Allah Ta'ala setiap kali kamu marah. Karena ketika kamu marah, tidak mungkin Allah Ta'ala ada di hatimu waktu itu. Nah, ketika kita emosi, ketika kita marah, ketika kita capek, ketika kita penat, di situ Allah Ta'ala lepas dari hati kita. Maka ketika itu ingat. Pakai apa? Terserah. Kalau kita ingatnya Allah bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau apa aja. Nah, yang penting balik lagi. Karena ketika kita lalai, ketika kita tidak ingat sama Allah Ta'ala, di situ kita sepertinya hidup, tapi hakikatnya kita sedang dalam keadaan mati. Wadkur rabbaka idza nasid wa qul asa yahdiyani rabbi. Karena ini puncaknya sesuatu, puncaknya ilmu itu tidak akan mungkin tercapai. Dan ini yang menjadi sifatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu sudah ngerti, sudah paham, tapi terus nyari kefahaman, terus nyari ilmu, terus ngambil faedah dari setiap perkara-perkara kecil yang kita anggap kecil, bagi Nabi Muhammad itu spesial. Kayak minum misalkan, Rasulullah kan yang ngajarkan kita kalau minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, minum, Alhamdulillah, minum lagi, Alhamdulillah, minum lagi, Alhamdulillah, Allah azan ini. Jadi ini yang diajarkan sama Nabi. Kenapa kok baca Bismillah terus Alhamdulillah, baca Bismillah terus Alhamdulillah? Ini zikirnya Nabi Muhammad sama zikirnya kita sama apa enggak? Enggak sama, ya, enggak sama. Lek awake dhewe Bismillah, ya Bismillah aja. Ya, Bismillah ya Bismillah aja. Enggak ada efek getaran di dalam hati, ya ndak ada memahami makna. Di salah satu di hadis yang lain sama Rasulullah dijelentreh nih, alhamdulillahilladzi razaqani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang ngasih saya rezeki hari ini bisa minum. Bayangkan kalau minuman ini, ya, air yang saya minum ini, Allah Ta'ala memperlakukan saya secara adil. Kamu lagi maksiat, tak kasih minum rasanya pahit. Kamu lagi taat, tak kasih minum rasanya seger. Jajal Allah Ta'ala memperlakukan kita secara adil seperti itu. Sing api-api dikei, dilulu sama Allah Ta'ala, yang jelek-jelek disingkirkan. Indah neo, tidak bisa hidup kita kalau jadi seperti itu. Dan ini dua perkara, wadkur rabbaka idza nasid, wadkur rabbaka wa qul asa yahdiyani rabbi. Dua sifat ini selalu ingat sama Allah Ta'ala setiap kali kita lupa, dan selalu minta tambahan ilmu dari Allah Ta'ala. Ini harus menjadi sesuatu yang merasuk di dalam jiwa kita. Di situ akan bertambah. Lek enggak, kalau kita enggak jadi hamba yang seperti itu, maka ilmu ini masuk, hilang, masuk lagi, hilang lagi, masuk lagi, hilang lagi. Makanya didikannya Rasulullah SAW ini orang-orang yang seperti itu, yang sampai mendapatkan istilahnya dari makna zikir itu sendiri, mereka yaf'alul ajaib, bisa melakukan berbagai macam keajaiban. Seperti yang contohnya kayak Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini pernah didatangi orang-orang Yahudi bawa sebotol sum. Apa sum itu? Racun, dibawain racun. Setelah itu orang Yahudi mengatakan, ya Khalid, wahai Khalid, Tuhanmu mengatakan kalau misalkan Nabi yang kamu percayai sebagai utusannya Allah pernah mengatakan, barang siapa yang membaca man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim lam yadurruhu syai'. Ya kan? Ada hadisnya Nabi, barang siapa yang baca
bismillah dengan sighoh ini, dengan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami', dengan nama Allah yang tidak akan berpengaruh apapun yang ada di atas langit ataupun yang ada di atas bumi, tidak akan bisa berpengaruh, tidak akan bisa membahayakan siapapun ketika kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Nabi, lam yadurruhu syai', perkara bahaya apapun yang akan datang tidak akan kena dia. Maka katanya orang Yahudi ini, katanya nabimu mengatakannya, ini racun yang paling mematikan. Kamu minum bakalan langsung, istilahnya efeknya akan langsung terjadi sekitar 1 jam atau 2 jam. Jajal minuman. Lek awake dhewe sendak ritek wis. Mati mesti. Kalau kita pasti mati. Maka dikatakan waktu itu Sayyidina Khalid dengan tidak pakai ragu-ragu, tidak pakai gemeteran, tidak pakai gimana-gimana, langsung diambil racunnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Glek 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 glek, habis. Ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, sehat walafiat. Sehat walafiat, racun ini di depannya, diminum. Kalau kita yang minum, mati apa enggak? Mati, mesti itu, pasti mati ya. Jadi ini kenapa Sayyidina Khalid ini kok bisa jadi pribadi yang seperti itu kenapa? Kenapa kok beliau bisa menjadi pribadi ini? Zikir yang tidak berhenti, penghadiran Allah Ta'ala yang tidak pernah berhenti, dan keinginan untuk terus memahami agama yang tidak pernah berhenti sama sekali. Ya fa'alul ajaib. Makanya kalau kita lihat kisah sahabat-sahabatnya Nabi, karomah-karomahnya para sahabatnya Nabi ini banyak sekali. Ada yang nggak ragu-ragu, pasukannya di depannya ada lautan, saya di seberangnya lautannya, jalan di atas air. Ada yang jalan di atas air, ada yang jenazahnya ketika mau dikuburkan tahu-tahu datang segerombolan serangga, datang ngangkat, setelah itu dibawa kabur. Kak Mina pernah datangi kuburannya sahabatnya Nabi di Yaman, tempatnya di atas gunung sekali. Ini kita naiknya aja sulit sekali. Maka diceritani sama orang-orang sekitar, ya, kenapa kok kuburannya itu ada di atas gunung tersebut. Ternyata yang nguburin bukan manusia. Dikatakan beliau ini sahabatnya Nabi ini hijrah ke Yaman, ke Hadramut, meninggal karena dibunuh sama orang-orang yang syirik. Istilahnya waktu itu fitnahnya Syiah dan lain sebagainya, masuk ke situ akhirnya terbunuh. Dan mereka mau memperlakukan jenazahnya ini dengan sesuatu yang tidak baik, istilahnya mau apa dimutilasi, apa diapain. Akhirnya dikatakan ketika jenazahnya itu masih ditaruh di satu tempat, dan baru beliau meninggal, tahu-tahu ada burung yang sangat besar, ya, ada burung yang sangat besar langsung ngambil jenazahnya beliau. Setelah itu dibawa ke atas gunung, dikuburkan sama si burung tersebut. Namanya Abbad bin Bishr. Kalau pengen lihat videonya ada di YouTube. Habib Umar sering ziarah ke situ. Kak Mina beberapa kali ya, ketika di Hadramut dulu kalau pas ziarah berangkat ke situ. Ini kuburannya sahabat, tempatnya di atas gunung. Yang menguburkan bukan manusia, tapi burung. Siapa yang merintah burung ini kira-kira? Presiden. Bisa apa presiden itu? Bisa apa? Menteri itu bisa apa? Yang nyuruh Tuhannya si burung ini tadi. Jadi seperti itu para sahabat-sahabatnya Nabi, dan Nabi Muhammad pun seperti itu. Makanya Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini salah satu sahabatnya Nabi yang beliau itu punya satu syair yang mendeskripsikan tentang Rasulullah SAW. Beliau dengan lantangnya mengatakan, wa fina Rasulullah yatlu kitabahu. Kenapa kita ini kok jadi orang-orang yang kebingungan? Ngapain kita jadi orang-orang yang kebingungan padahal di samping kita ada Rasulullah SAW yatlu kitabahu, yang selalu membacakan Al-Quran kepada kita. Yabitu yujafi janbahu an firasyihi tasqalat bil musyrikin madaji'u. Beliau yang bisa kita datangi bahkan di malam hari sekalipun, ketika orang-orang musyrik sulit badannya untuk beranjak dari kasur-kasur mereka, Rasulullah sudah bangun untuk rukuk dan sujud mendoakan umatnya. Aranal huda ba'dal ama faqulubuna bihi
muqinatun annama qala waqi'u. Maka kami sudah sepatutnya bagi kami umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan sama Nabi aronal huda, yang kami tahu persis mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang gelap, mana yang terang. Saya dengan adanya Nabi menjadi jelas semuanya. Faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u. Maka kami semuanya para sahabatnya Nabi yakin betul bahwasanya apa yang keluar dari lisan Nabi mesti bakalan terjadi. Mesti bakalan terjadi. Dan kalau kita lihat sampai detik ini, Rasulullah kan sering kan menceritakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, ya kan? Akhir zaman, ciri-cirinya akhir zaman banyak banyak tuan yang banyak budak yang melahirkan tuannya sendiri. Banyak tempat-tempat yang istilahnya bangunan-bangunan yang super tinggi. Sekarang terjadi apa enggak? Terjadi. Bahkan para sahabat itu sempat bingung sama yang dikatakan sama Rasulullah. Kaifa ya Rasul? Katanya salah satu tandanya akhir zaman itu nisaun, kasiyatun, ariyatun. Ada bakalan keluar perempuan-perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Di atas ininya kayak punuk unta. Zaman dulu para sahabat tidak kepikiran koyo opo. Orang pakai baju itu ya harusnya tertutup. Tapi ini kok pakai baju tapi telanjang. Sekarang ketemu apa enggak? Ketemu, keleleran di mana-mana. Ya kan? Pakai baju metetet kabeh. Ini pakai baju tapi hakikatnya dia telanjang. Atau orang yang pakai baju terlampau tipis sekali sampai warna kulitnya kelihatan semua. Kejadian apa enggak? Kejadian. Nah, dulu ndak ada kain transparan, itu ndak ada kain metetet, itu ndak ada kain yang istilah apa sekarang ngomong kaos dan lain sebagainya belum ditemukan itu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Rawahah mengatakan yang seperti itu. Makanya beliau yakin sekali ketika tahu-tahu dipanggil sama Nabi, dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummul qaum, yang jadi yang ini mau berangkat perang, pasukan yang akan berangkat perang, yang jadi panglima perang pertama adalah Zaid bin Harithah. Fa'in qutil fa Ja'far bin Abi Thalib, fa'in qutil fa Abdullah bin Rawahah. Pemimpinnya 3. Ada Rasulullah tidak pernah kalau nyuruh orang berangkat perang, pemimpinnya ya mesti 1 biasanya. Tapi ini 3. Pertama yang jadi pemimpin Zaid bin Harithah, mantan anak angkatnya Nabi. Kalau dia mati, Ja'far. Maka dikatakan yang ada di dalam benaknya para sahabat, yang ada di benaknya Zaid bin Harithah waktu itu, Rasulullah bilang yang jadi pemimpin saya. Kalau saya mati, berarti saya mati. Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far mati, katanya Ja'far, berarti aku yang mati. Maka Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah mati, maka terserah. Silahkan memilih pemimpin yang ingin kalian pilih di antara pasukan-pasukan yang ada. Di dalam hatinya Abdullah bin Rawahah juga apa? Aku yo mati. Mati kabeh iki bakalan. Kira-kira kita budal apa enggak? Ya Rasul, anakku sik cilik-cilik. Ja'far bin Abi Thalib waktu itu anaknya 3, Abdullah, Aun, sama Muhammad, sik kecil-kecil semuanya. Anakku sik kecili, engko bojoku dadi rondo dan lain sebagainya. Baru nyampe dari Habasyah 1 tahun sudah suruh berangkat ke Mu'tah lagi. Ini pemahaman mereka, tapi berangkat apa enggak? Berangkat. Bahkan dikatakan ketika mereka berangkat, setelah itu di tengah-tengah perjalanan datang waktu subuh, 3 orang pemimpin ini tahu-tahu balik ke Madinah untuk melaksanakan sholat subuh bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama Nabi, kamu sudah berangkat, berangkat wae, ndak usah balik-balik lagi. Maka mereka mengatakan, ya Rasul, saya tahu persis ini adalah pertemuan terakhir kami dan ini adalah sholat subuh terakhir kami, maka izinkan kami untuk sholat bersamamu. Yakin kalau mati tapi bangga budal. Ini sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi, didikannya Nabi. Dididik dalam hal apa?
zikir yang terus menerus dan meminta atau tamak dengan ilmu, selalu pengen nambah ilmu, selalu pengen belajar, selalu pengen lebih paham terhadap apapun yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Katakan wahai Muhammad, jadilah kamu orang yang selalu, yang senantiasa berzikir kepadaku, dan katakan asa ayat, dan selalulah kamu menjadi hamba yang meminta perkara-perkara tambahan kepadaku terus menerus, karena itu tidak ada ujungnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.